Nah, nanti klik lanjutkan lagi sampai masuk pada aplikasi PMM seperti ini ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu untuk masuknya ya. Yang berikut bagaimana cara untuk membuat aksi nyatanya? Tentu Bapak Ibu sekalian harus masuk ya, Bapak Ibu sekalian langsung masuk di pelatihan mandiri di sini ya, di PMM, klik pelatihan mandiri. Setelah itu Bapak Ibu bisa klik di topik ya, klik topik. Nah, silahkan pilih yang kurikulum merdeka. Nah, di sini kalau Bapak Ibu sudah menyelesaikan pelatihan hanya aksi nyata, nanti muncul di sini praktikan aksi nyata ya. Nah, itu kita klik. Kalau Bapak Ibu di sini belum hijau, ya silahkan diklik satu-satu per modul. Modul 1 diklik, ya. Kemudian pelajari apa itu kurikulum, diklik ya. Nah, setelah diklik, jangan lupa ditonton videonya. Nanti kalau sudah ditonton ini, nanti biasanya pasti akan langsung menjadi hijau ini seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, ini lalui semua hingga kerjakan post test Bapak Ibu sekalian ya. Jangan post test, kalau sudah habis, sudah selesai semua, bisa lanjut ke modul 2 ya. Modul 2 ini semuanya prinsip pembelajaran, capaian pembelajaran, kemudian strukturnya ya, hingga post test. Nah, ini kalau sudah kembali di sini dan aksi nyata di sini, klik aksi nyata. Nah, di sini Bapak Ibu nanti akan ada pilihan Bapak Ibu. Mau menggunakan aksi nyata ada 3 opsi. Bagi Bapak Ibu guru dan kepala sekolah bisa memilih opsi pertama, menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Atau Bapak Ibu bisa membuat strategi penerapan kurikulum merdeka di kelas. Ya, ini untuk guru saja. Atau Bapak Ibu membuat diskusi kelompok terarah FGD terkait kurikulum merdeka untuk guru dan kepala sekolah ya. Nah, di sini saya akan lebih fokus ke yang ini, Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini lebih mudah atau paling mudah lah. Nah, ketika ini sudah dipilih, ya, maka klik selanjutnya. Nah, setelah diklik selanjutnya, Bapak Ibu, nanti akan ada petunjuk ya, praktikan aksi nyata. Jadi, untuk praktikan aksi nyata ini, ya, kita baca selengkapnya. Nah, Bapak Ibu harus merancang, ya, rancang rencana penyebaran pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah kepada sasaran yang menurut Anda perlu memahami konsep ini. Ya, bisa rekan guru, orang tua, murid, dan sebagainya. Nah, di sini kita akan membuat rancangan mengapa kurikulum berubah kepada teman guru. Ya, lalu komunikasikan pemahaman ini mengapa kurikulum berubah pada sasaran tersebut. Ya, lalu pemahaman boleh disampaikan melalui ragam media ya. Jadi Bapak Ibu bisa membuat presentasi, video, poster, booklet, lagu, puisi, dan lain-lain. Nah, nanti kita akan tunjukkan dengan presentasi Bapak Ibu ya. Kurang lebih seperti ini presentasinya. Nah, ini nanti ya. Nah, nanti kita akan bagikan linknya juga Bapak Ibu, jangan khawatir ya di akhir ya, untuk contoh Bapak Ibu sekalian. Nah, setelah itu Bapak Ibu harus minta refleksi umpan balik ya, dan diunggah dalam satu dokumen. Jadi kata kuncinya adalah merancang penyebaran atau presentasi kurikulum berubah. Mengapa kurikulum berubah? Satu ya. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu mengkomunikasikan ya, jadi memberikan sosialisasi mengapa kurikulum berubah. Kedua ini ya. Dan ketiga, Bapak Ibu harus meminta umpan balik ya. Dan ini didokumentasikan kegiatannya ya. Nah, lalu dijadikan satu dokumen. Sampai di sini bisa dipahami ya, bisa dimengerti Bapak Ibu sekalian ya. Baik, Bapak Ibu kita lanjut ya. Ketika ini sudah Bapak Ibu, maka langkah berikutnya kita membuat presentasi ya. Nah, di sini saya sudah siapkan presentasi menggunakan Canva Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu misalkan mau menggunakan template ini, Bapak Ibu tinggal mengedit. Bisa ya mengedit. Jadi saya akan salin linknya ya. Jadi nanti saya akan bagikan link ini Bapak Ibu ya. Nanti ini bisa dicek pada deskripsi video ya. Cek di deskripsi video. Ketika Bapak Ibu sekalian nanti atau saya buka menggunakan akun lain saja ya, biar kelihatan bedanya. Nah, nanti akan saya share linknya seperti ini. Nah, ketika Bapak Ibu mengklik link ini ya, Bapak Ibu nanti tidak bisa langsung mengedit ya, ada tekniknya biar bisa diedit, yaitu Bapak Ibu harus membuat terlebih dahulu salinan. Jadi file ini hanya bisa dilihat oleh Bapak Ibu. Untuk mengeditnya sekali lagi, Bapak Ibu harus membuat salinan. Klik file, kemudian salinan. Buat salinan ini ya, klik. Nah, setelah diklik buat salinan,
maka Bapak Ibu nanti bisa mengeditnya ya. Jadi bisa mengeditnya setelah diklik buat salinan. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu silahkan ya, bisa diedit. Ini lengkap ya, mulai dari judulnya, ya, ini bisa diedit nih ya. Nah, kemudian setelah itu identitasnya, Bapak Ibu ya. Nah, di identitasnya, nah saya contohkan ini identitasnya ya, guru di SD Maju Bersama, Kecamatan Bulang Bintang ya, Jawa Tengah. Contoh Bapak Ibu ini ya, ini hanya contoh ya. Nanti Bapak Ibu bisa edit, ya, misalkan namanya siapa, tinggal diedit, dibenahi ya. Nah, yang penting ikuti alurnya baik-baik. Lalu setelah itu ada mengapa kurikulum berubah. Nah, jadi ini ceritanya presentasinya Bapak Ibu ya. Presentasi ya, setelah itu menjelaskan apa itu kurikulum. Nah, ini tinggal Bapak Ibu nanti edit-edit ya, mau tambahkan misalkan ya. Setelah itu Bapak Ibu, ini ada kata-kata lagi. Setiap tahun bahkan setiap saat pendidikan selalu ada hal yang baru. Ya, disinilah pendidikan harus bisa melakukan akselerasi dan seterusnya. Jadi seperti semacam opini yang menguatkan bahwa kurikulum harus berubah gitu ya. Nah, ini gambar nanti bisa Bapak Ibu sesuaikan ya, bisa Bapak Ibu ganti ya, tinggal dihapus ganti gambar Bapak Ibu ya. Nah, cara untuk masukkan gambar juga gampang ya. Cara untuk memasukkan gambar Bapak Ibu tinggal klik di unggahan sini. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal unggah filenya, unggah foto Bapak Ibu. Ya, cari foto Bapak Ibu. Nah, misalkan saya cari ini misalkan ya. Contoh ya. Nah, nanti jika sudah diklik. Nah, ini saya hapus dulu. Nah, tinggal diklik. Nah, nanti masuk di sini. Tinggal diubah sesuaikan seperti ini ya. Begitu Bapak Ibu. Kalau mau dihias-hias silahkan ya. Itu. Kemudian next ya, masih opini-opini ya, pendapat ya. Bahwa kurikulum yang baik adalah kurikulum sesuai zamannya. Kurikulum bersifat dinamis dan seterusnya. Lalu ini ada pendapat dari Ki Hajar Dewantara, maksud dari pendidikan adalah dan seterusnya. Nah, kemudian ada lagi pendapat sejatinya kurikulum dirancang dan harus berpihak pada murid dan seterusnya ini. Dan diakhiri dengan kesimpulan. Jadi ini presentasinya Bapak Ibu. Nah, di sini presentasi selesai. Jangan lupa dilampirkan juga dokumentasi kegiatan ya. Bapak Ibu ketika melakukan sosialisasi jangan lupa difoto ya, didokumentasikan seperti ini. Kemudian ya boleh beberapa foto ya, 2, 3 atau 4 begitulah ya. Nah, kemudian umpan balik. Nah, umpan balik itu seperti apa Bapak Ibu? Jadi umpan balik itu ceritanya Bapak Ibu sudah menjelaskan kepada peserta, kepada audiens, lalu audiens memberikan tanggapan, memberikan respon setelah diberikan sosialisasi pemahaman mengapa kurikulum berubah. Nah, ini umpan baliknya ya, bisa menggunakan post-it ya atau sticky note, atau kalau Bapak Ibu online juga bisa disesuaikan ya. Nah, contohnya umpan balik, terima kasih, semangat kurikulum harus berubah. Atau terima kasih, saya sangat setuju dan sependapat bahwa kurikulum itu harus berubah ya. Itu setelah itu selesai. Nah, terima kasih. Nah, ini jika sudah Bapak Ibu edit, jangan lupa diklik bagikan, kemudian diunduh. Nah, saya ulang, klik bagikan, kemudian diunduh. Lalu di sini pilih yang PDF standar Bapak Ibu ya. Kemudian klik unduh Bapak Ibu. Nah, setelah diklik unduh, maka nanti akan mendownload Bapak Ibu seperti ini ya. Nah, ini nanti PDF ini yang akan dimasukkan pada aksi nyata Bapak Ibu ya. Nah, ini masih mendownload, kita tunggu Bapak Ibu sekalian. Sambil menunggu Bapak Ibu boleh di like dulu video ini ya, untuk menunjukkan seberapa manfaat konten-konten dari kami atau video yang telah kami buat khusus untuk Bapak dan Ibu sekalian ini ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, dan masih proses mendownload ini ya, dan ini durasinya tergantung ya. Tergantung dari dokumen-dokumen atau foto yang Bapak Ibu upload, ukurannya semakin besar nanti biasanya semakin lama ya. Nah, ini ukurannya 21 lumayan ya. Nah, ini kalau ukurannya terlalu besar, Bapak Ibu bisa di convert ya. Nah, ini sudah jadi ya. Jadi dalam bentuk ini Bapak Ibu ya, presentasi ya, menyebarkan pemahaman kurikulum berubah, jangan lupa dokumentasi ya, umpan balik. Nah, terima kasih
Itu saja Bapak Ibu, sangat gampang sekali Bapak Ibu sekalian ya. Nah ini kan filenya Bapak Ibu, kita kalau lihat di sini ukurannya ini 21,0. Jadi Bapak Ibu setelah di-download maksimal itu 10 MB Bapak Ibu ya. Kalau misalkan ukurannya lebih dari 10 MB, maka bisa dikompres secara online di I Love PDF. Nah, ketikkan saja kata kunci di Google I Love PDF. Nah nanti klik I Love PDF atau bisa klikkan ilovepdf.com. Nanti pilih yang kompres. Nah, select PDF file. Nah, kemudian pilih tadi filenya yang akan dikompres biar kecil ya, biar kurang dari 10 MB. Kalau lebih dari 10 MB itu tidak bisa nanti Bapak Ibu ya. Kita klik kompres. Nah, ini sedang mengompres Bapak Ibu sekalian ya. Dan sekali lagi untuk mengompres ini durasi atau lamanya kembali tergantung pada ukuran filenya Bapak Ibu ya. Nah, ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, silahkan ditunggu sampai pada kompresnya selesai. Dan jika sudah selesai, nanti akan otomatis mendownload Bapak Ibu seperti ini ya. Nah, ini kita cek. Nah, sudah 2,5 MB Bapak Ibu ya. Sudah mengecil ya. Begitu Bapak Ibu ya. Sekali lagi ini Bapak Ibu dilakukan jika Bapak Ibu ya, sekali lagi jika Bapak Ibu filenya lakukan buat salinan seperti yang kita jelaskan di awal tadi ya. Nah, itu pastikan Bapak Ibu menonton secara utuh ya, biar bisa benar-benar paham. Gitu ya. Nah, ini kita kembali ke aksi nyata ini tadi. Ya, tadi sampai sini ya. Nah, ini kita tutup. Nah, sekarang kita lakukan mulai lengkapi. Klik di sini mulai lengkapi ya, Bapak Ibu ya. Nah, nanti setelah diklik mulai lengkapi ada pertanyaan cek ya, apakah aksi nyata sudah? Sudah, centang ya. Jadi saya anggap di sini Bapak Ibu sekalian ya, sudah melakukan aksi nyata ya, sudah membuat presentasi, sudah melakukan sosialisasi, dan sudah meminta umpan balik ya. Tiga hal ya, tiga hal. Sekali lagi Bapak Ibu sudah melakukan presentasi, membuat presentasi, melakukan sosialisasi, dan meminta umpan balik. Tiga hal ini ya. Nah, ini kalau sudah, maka dokumen aksi nyatanya sudah dalam bentuk PDF tadi ya, wajib PDF ya. Lalu laporan umpan balik telah disertakan ya pada file PDF tadi ya. Nah, kalau sudah, klik ya lanjut. Nah, setelah klik ya lanjut, maka Bapak Ibu nanti akan diarahkan untuk mengunggah dokumen aksi nyata ini ya. Nah, sekarang diisi di sini, klik pilih file. Nah, setelah itu cari file Bapak Ibu tadi ya. Di sini saya ambil yang sudah dikompres. Ya, ini pastikan tidak lebih dari 10 MB Bapak Ibu ya. Kalau lebih dari 10 MB silahkan dikompres pakai cara tadi ya. Itu. Kemudian judul aksi nyatanya apa? Kita kasih judul mengapa kurikulum berubah, begitu juga boleh ya. Tuh, kemudian deskripsinya. Nah, deskripsi ini Bapak Ibu menceritakan bagaimana kegiatan penyebaran pemahaman ya, kemudian siapa aktor yang terlibat serta cara strateginya yang dilakukan ya. Nah, di sini saya akan tunjukkan atau contohkan. Oke, saya sudah menyiapkan teks sebelumnya, jadi saya tinggal copy paste saja ya. Nah, di sini. Nah, tinggal dijelaskan saja Bapak Ibu di sini ya. Aktor yang terlibat adalah saya sendiri sebagai penyebar pola pikir pentingnya kurikulum berubah ya, perubahan kurikulum ya, kemudian juga seluruh sahabat rekan-rekan ya yang ada di sekolah Bapak Ibu ya. Ini saya ganti dulu, rekan guru di sekolah saya. Nah, begini ya. Aktornya saya sendiri dan juga rekan guru yang ada di sekolah saya ya. Cara yang digunakan ya, karena di sini kan ada ya aktor. Setelah itu caranya ya, caranya yang digunakan yaitu ya, di sini cara yang saya gunakan yaitu membuat presentasi terkait pentingnya perubahan kurikulum, kemudian saya sosialisasikan kepada teman-teman di sekolah
Kemudian mereka memberikan umpan balik ya. Umpan balik menggunakan media kertas post-it. Nah, gitu ya. Atau sticky note tadi ya. Nah, sekali lagi di sini ya, aktor yang terlibat siapa? Ya, kemudian juga seluruh sahabat rekan guru di sekolah saya. Kemudian cara yang digunakan yaitu membuat presentasi. Ya, presentasi, kemudian disosialisasikan. Nah, kemudian mereka memberikan umpan balik. Ya, begitu teman-teman ya. Kertas post-it. Lalu refleksi. Nah, bagaimana perasaan Anda saat melakukan proyek ini? Hal baru apa yang Anda pelajari? Lalu apa rencana yang akan Anda lakukan setelah proyek ini? Ya. Nah, sini saya sudah menyiapkan teks ya. Nah, saya sangat senang sekali dan saya semakin paham betapa pentingnya perubahan kurikulum. Ya, saya juga mampu memanfaatkan ini saja ya. Nah, ini saja. Saya sangat senang sekali, di samping saya semakin paham betapa pentingnya kurikulum, saya juga bisa berdiskusi banyak bersama rekan guru terkait pentingnya perubahan kurikulum. Nah, gitu bisa. Lalu hal yang baru yang saya Bapak Ibu dapatkan adalah pentingnya perubahan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik saat ini. Hal baru ya. Nah, ini kemudian bisa juga lampirkan, misalkan membuat presentasi digital menggunakan Canva misalkan ya. Nah, setelah proyek ini bagaimana? Nah, setelah proyek ini saya akan terus mengembangkan kemampuan dalam membuat presentasi untuk terus mengedukasi guru masa terkait dengan hal yang benar atau semestinya. Saya akan menyebarkan mindset bahwa kita perlu dan wajib sadari untuk menjadi lebih maju dan berkembang demi masa depan yang gemilang sesuai dengan kebutuhan zaman saat ini. Nah, ini ya, intinya seperti itu ya. Ini ya, intinya rencana apa yang Bapak Ibu akan lakukan setelah proyek ini? Ya, apakah mau lanjut ya? Lanjut untuk belajar presentasi biar lebih menarik ya, atau mau lanjut lagi untuk membuat aksi nyatanya lagi ya. Nah, atau kita tambahkan lagi ya, terus mengembangkan kemampuan dalam buat presentasi. Nah, begini saja tidak apa-apa Bapak Ibu ya. Klik centang semua di sini. Nah, kalau sudah tinggal dikumpulkan Bapak Ibu ya. Klik kumpulkan. Ya, klik kumpulkan, pastikan di sini tidak plagiat, aktivitas nyata, dokumentasi lengkap, dan menyertakan laporan umpan balik ya. Nah, sekali lagi terkait tidak plagiat ini Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu pastikan mengedit ya, mengedit slide yang saya bagikan. Jangan lurus-lurus ya, diedit warnanya, diedit tulisan-tulisannya, dilengkapi lebih lengkap ya. Itu karena kalau Bapak Ibu lurus-lurus nanti dianggap plagiat Bapak Ibu ya. Nah, itu tinggal disesuaikan saja Bapak Ibu, intinya seperti itu, ganti fotonya, ganti umpan baliknya, ganti dokumentasinya ya, dan juga penjelasannya atau pendapat Bapak Ibu juga bisa tuangkan untuk mengganti tulisan-tulisan yang ada di slide saya tadi ya. Nah, ini jika sudah silahkan bisa diklik kumpulkan. Nah, setelah diklik kumpulkan maka selesai atau berhasil dikumpulkan Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat aksi nyata atau kembali ke topik Bapak Ibu sekalian ya. Jadi seperti itu untuk mengumpulkan. Dan sekarang bagaimana jika sudah melakukan aksi nyata dan menunggu validasinya? Nah, Bapak Ibu untuk melihat hasil validasinya,
durasinya beraneka ragam. Ada yang 1 minggu, kemudian dicek lagi lolos validasi atau sudah mendapat sertifikat. Ada juga yang bisa 2 minggu, 3 minggu, bahkan 1 bulan. Intinya setelah melakukan aksi nyata silahkan cek berkala lolos validasi ataupun diminta perbaikan atau revisi, ya. Jawabannya 2 itu, lolos atau diminta perbaikan. Kalau lolos berarti nanti Bapak Ibu akan mendapat sertifikat. Kalau diminta perbaikan, Bapak Ibu harus memperbaiki ya sesuai dengan kesalahannya apa pada aksi nyata yang telah Bapak Ibu lakukan ya. Dan kita tunjukkan di sini yang sudah lolos ya untuk gambaran pada Bapak Ibu sekalian. Nah, yang lolos kurang lebih seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, ini dia. Nah, nanti sertifikat tersedia ini tandanya bahwa aksi nyata Bapak Ibu telah disetujui. Kita klik lihat sertifikat. Nah, nanti akan tampil sertifikatnya seperti ini, Bapak Ibu ya. Nah, nanti bisa diunduh ya halaman 1, halaman 2 atau bisa diklik untuk melihatnya. Nah, ini dia Bapak Ibu sertifikatnya ya. Ini sertifikatnya. Jadi Bapak Ibu tinggal cetak ya atau download, jadikan PDF, simpan di drive, baru cetak. Ya, intinya sudah mendapatkan sertifikat ya untuk aksi nyata. Jadi seperti itu, jangan lupa di like video ini jika bermanfaat, share ke teman-teman, dan subscribe channel ini biar tidak ketinggalan update terbaru dari saya Bapak Ibu sekalian ya.